Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari pergoki tetangga mencuri mangga, pria asal Sukoharjo dibacok, hingga UNICEF kunjungi SD Al-Kautsar untuk pantau pendidikan inklusi. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Asari, 47 tahun, warga desa Sebandung, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, harus mendapat perawatan medis di puskesmas. Ia dibacok saat memergoki tetangganya mencuri mangga miliknya. Kapolsek Sukoharjo, AKP Sukianto mengatakan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, 3 Oktober, tepatnya di Dusun Kodok Timur, Desa Sebandung, pukul 6 sore. Sukianto menjelaskan, awalnya Asari memergoki pelaku berinisial H yang tak lain adalah tetangganya satu dusun, mengambil mangga miliknya. Asari lantas meminta H agar jangan mengambil mangga tersebut. Namun, H tak mengindahkan permintaan Asari. H langsung memukul Asari dengan galah bambu sepanjang 5 meter yang digunakan untuk mengambil mangga hingga patah menjadi dua. Tak hanya memukul dengan galah bambu, Asari yang saat itu memegang sabit lantas direbut oleh H dan menyabetkannya hingga mengenai dahi dan jari telunjuk kiri Asari. Sukianto mengatakan, korban kemudian lari dan di tengah jalan bertemu saksi Salasi dan Sultan. Oleh kedua saksi, Asari kemudian dibawa ke rumah Kades Bandung dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Sukoharjo agar segera mendapatkan pertolongan medis. Sukianto melanjutkan, akibat peristiwa ini korban mengalami luka di dahi bagian atas dengan lebar 10 cm dan 8 jahitan, jari telunjuk kiri robek dengan lebar 2 cm dan 2 jahitan, dan lengan kiri memar. Barang bukti diamankan termasuk satu sak mangga milik korban yang diambil. Saat ini pelaku masih buron. Pohon palem setinggi 17 meter di sisi utara alun-alun Bangil, Kabupaten Pasuruan, tumbang menutup jalan dan menimpa dua motor milik pengunjung warung PKL sekitar Selasa 5 Oktober. Kejadian yang berlangsung sekitar pukul 8 malam lewat 40 itu sontak membuat banyak orang yang sedang asik makan di trotoar utara alun-alun histeris. Muani, pedagang es yang saat itu istirahat dekat pohon tumbang menjelaskan, beruntung saja ambruknya ke arah utara. Kalau saja ambruknya ke arah timur atau barat, pasti banyak orang yang tertimpa. Karena saat itu banyak orang yang makan dan jajan. Muani menyebut bahwa mulai sore angin berhembus cukup kencang. Dia tidak menyangka jika pohon palem yang ditanam sekitar tahun 1970 itu ambruk. Sementara, Saimin, pedagang nasi goreng yang berjarak 5 meter sisi timur pohon yang tumbang mengatakan, dua motor yang tertimpa itu Honda Beat dan Vario. Kedua pemilik motor juga sedang asik menyantap nasi goreng. PLT Kepala BPBD Kabupaten Pasuruan, Ridwan Haris mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang tersebut. 20 menit setelah kejadian, pohon berhasil dievakuasi dan jalan yang tertutup bisa dilewati kembali. Setelah mengevakuasi pohon, kedua motor yang rusak diamankan ke dalam kantor pos Bangil. Kebakaran hebat terjadi di gudang pengolahan kayu di Jalan Kiai Sepuh, Kelurahan Gentong, Kecamatan Ngadirejo, Kota Pasuruan, Rabu 6 Oktober malam. Penyebab kebakaran sementara diduga oleh korsleting listrik. Api dengan cepat meluluh lantakan seluruh kayu olahan yang berada di dalam gudang kayu tersebut. Petugas pemadam berjibaku memadamkan kobaran api yang terus membara. Beruntung dalam kebakaran itu sejumlah karyawan sedang libur, sehingga tidak ada korban jiwa. Andi, pemilik gudang pengolahan kayu mengatakan, sejumlah kayu di dalam gudangnya itu sudah siap dikirim ke Jepang, tak bisa diselamatkan dari jilatan api. Ada 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Pasuruan yang dikerahkan untuk menjinakkan api dan berhasil dipadamkan 5 jam kemudian. Sementara, Polresta Pasuruan masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab gudang pengolah kayu itu terbakar. Deputi Representatif UNICEF Indonesia, Robert Ges mengacungi jempol program pendidikan inklusi yang diterapkan SD Al-Kautsar, Kota Pasuruan. Dia menilai keberhasilan tersebut juga bisa diterapkan di daerah lain, termasuk di luar Jawa Timur. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja ke SD Al-Kautsar, Kamis 7 Oktober. Menurutnya, pendidikan inklusi bisa sukses dengan dukungan berbagai pihak. Sekolah, kata Robert, tidak bisa bekerja sendirian untuk mewujudkannya.
perlu campur tangan pemerintah hingga orang tua siswa. Dia juga mengatakan, sekolah bukan sekedar tempat belajar bagi anak, melainkan lebih dari itu, yakni tempat bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya. Hal itu penting sebagai pondasi bagi anak untuk kehidupan di tengah masyarakat kelak. Dia mengapresiasi peran Muhammadiyah dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan inklusi sebagaimana yang diterapkan SD Al-Kautsar selama 8 tahun terakhir. Ketua PD Muhammadiyah Kota Pasuruan, Abu Nasir mengaku, pihaknya menaruh perhatian penuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan. SD Al-Kautsar selama bertahun-tahun menjadi sekolah Islam yang tetap bisa gemilang di bidang akademik maupun non-akademik. Dia juga mengatakan sekolah tersebut berorientasi untuk seluruh umat. Kepala SD Al-Kautsar Mustaqim menjelaskan jika program pendidikan inklusi sudah diterapkan sejak 2013. Hingga saat ini, ada 32 siswa inklusi. Pembelajarannya dilakukan dengan siswa lainnya. Sekretaris Majelis Pendidikan PD Muhammadiyah Kota Pasuruan, Fatoni mengungkapkan 4 hal utama untuk menyiapkan pendidikan inklusi, yakni sarana dan prasarana, tenaga pendidik, pemahaman orang tua, dan siswa. Di samping itu, orang tua siswa yang non-inklusi juga harus diberi penjelasan bahwa semua anak memiliki hak yang sama mengenyam pendidikan. Dia mengaku semua orang tua siswa SD Al-Kautsar sudah permisif dengan pendidikan inklusi. Polres Pasuruan Kota sepanjang bulan September 2021 meringkus 9 pelaku kejahatan jalanan. Mereka mulai pelaku curanmor, curas, curat, hingga pencurian hewan ternak. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman mengatakan 9 pelaku tersebut beraksi di kota dan kabupaten Pasuruan. Sebagian dari mereka bahkan merupakan residivis. Modus yang digunakan para pelaku curas dan curanmor, kata Arman, adalah dengan memepet korbannya di jalan. Begitu korban berhenti, mereka langsung merampas sepeda motornya. Pelaku juga tidak segan-segan melakukan kekerasan atau melukai korban. Sementara para pelaku curat mereka beraksi dengan menggunakan sejumlah peralatan seperti kunci T, cangkul, gergaji, cangkul, obeng, dan alat bantu lainnya. Pelaku curat sebagian besar menyasar sepeda motor. Namun begitu, polisi juga mengamankan seorang pelaku pencurian kabel milik Telkom yang ditanam di bawah tanah. Sebagian besar pelaku merupakan warga Kabupaten Pasuruan. Hanya 2 orang pelaku yang merupakan warga Kota Pasuruan. Mereka berdua adalah tersangka kasus curanmor. Dalam rangkaian penangkapan ini, polisi mengamankan 10 barang bukti sepeda motor, 5 diantaranya sepeda motor matic. Selain itu, polisi juga mengamankan 7 sajam yang diduga digunakan pelaku saat beraksi.